Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal yang sering muncul di SKB Kesehatan bagian pertama. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya bagi teman-teman sekalian untuk mendukung dari channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share channel ini agar lebih berkembang. Kemudian baiklah kita lanjutkan pada soal yang sering muncul. Yang pertama ini ada visi pemerintah dan visi Kementerian Kesehatan. Ini adalah soal yang sering muncul pada SKB perawat, di mana di sini visi pemerintah itu untuk periode 2020 sampai 2024 itu yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan visi dari Kementerian Kesehatan itu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ingat, jangan sampai tertukar, karena ini sering sekali muncul pada soal SKB, baik SKB perawat, SKB kesehatan lainnya. Selanjutnya, soal yang sering muncul itu misi. Selain visi, pasti ada misi. Nah, misi pemerintah dengan misi Kementerian Kesehatan itu ada perbedaan. Yang termasuk misi pemerintah itu ada 9 poin. Yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kemudian yang kedua, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan yang hidup yang berkelanjutan. Kemudian memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Kemudian keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang ke-9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Itu termasuk misi dari pemerintah. Nah, misi dari Kementerian Kesehatan itu terdapat dalam misi dari pemerintah, yaitu poin pertama. Dalam menunjang poin pertama, maka muncullah misi dari Kementerian Kesehatan ini adalah terdiri dari 4 poin, yaitu di sini ada yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia, kemudian mengarusutamakan pembangunan kesehatan, kemudian meningkatkan persediaan, pemerataan, dan sumber daya kesehatan, kemudian memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Jadi di sini kan sering sekali di soal itu beberapa tes SKB perawat itu beberapa tahun yang lalu itu sering sekali muncul. Tahun kemarin muncul juga yang ini. Jadi kita harus paham mana misi pemerintah yang mengarah pada bidang kesehatan gitu. Jadi ada misi pemerintah 9 poin, kemudian ada misi Kementerian Kesehatan itu 4 poin. Jangan sampai tertukar. Kemudian selanjutnya materi yang sering muncul itu, nah di sini kan dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional itu ada apa ya, impact kondisi dari program RPJMN itu perencananya. Nah, itu kondisi sekarang angka harapan hidup, usia harapan hidup itu 71,5 tahun. Jadi ini sering muncul, berapa angka harapan hidup rakyat Indonesia saat ini. Itu ada 71,5, ada 72, 73 gitu. Jadi sering ditanyakan seperti itu. Kemudian di sini ada yang sering muncul lagi itu angka kematian ibu. Ini 305 per 100.000 kelahiran hidup. Nah,
di sini menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, ini sering sekali juga ditanyakan. Dari 305 menjadi 183. Ini perlu diingat. Kemudian angka kematian neonatus. Kondisinya adalah 15 per 1000 menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup. Jadi yang ditanyakan itu adalah kondisi dari base, dari awal program ini direncanakan itu sampai sekarang itu targetnya sudah sampai mana gitu. Jadi dari 305 menjadi 183. Kemudian dari 15 menjadi 11. Jadi itu yang ditanyakan biasanya. Kemudian stunting ini sering sekali ditanyakan. Berapa persen stunting pada RPJMN atau Riskesdes 2018 itu 30,8%. Berapa target yang ingin dicapai dari RPJMN untuk stunting, masalah stunting ini tahun 2024 itu 14%. Jadi seperti itu soalnya. Ini untuk kondisi umum dari pelaksanaan RPJMN. Nah, kemudian ini selanjutnya, ini nih dalam RPJMN itu ada indikator sasaran pokok. Nah, yang sering keluar itu ada di sini. Poin 1, poin 2, poin 6 dan poin 7 itu sering sekali keluar. Karena masalahnya mendasar. Ini harus perlu diingat di sini angka kematian ibu, kemudian angka kematian bayi, prevalensi stunting pada balita, kemudian wasting pada balita. Ini perlu diingat. Bukan berarti yang lain tidak perlu, tapi bisa saja muncul pada tahun ini. Kemudian selanjutnya ada indikator sasaran pokok. Nah, indikator sasaran pokok ini masih lanjutan yang tadi. Jadi masalah indikator-indikator yang terdapat pada RPJMN ini tidak hanya masalah angka kematian, angka kelahiran, kemudian prevalensi stunting, masalah gizi, tapi ada juga masalah penyakit, masalah imunisasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian akreditasi, kemudian ada obat-obatan, makanan. Jadi semuanya ada perencanaan target yang akan dicapai. Jadi itulah untuk indikatornya yang perlu diingat dan dibaca. Dan ini arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2024 itu cakupannya adalah penguatan pelayanan kesehatan dasar, jadi primary healthcare, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi ada dalam strateginya itu ada 5 poin ini harus diingat. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, kemudian pengendalian penyakit, kemudian germas. Nah, ini perlu diingat. Percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, kemudian germas, kemudian penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Ini perlu diingat karena ini sering sekali di soal itu seperti ini ditanyakan. Di bawah ini termasuk strategi RPJMN 2020 sampai 2024 kecuali. Nah, selain dari poin ini maka itu tidak termasuk dalam strategi RPJMN. Ini perlu diingat. Kemudian selanjutnya ada potensi dan permasalahan. Nah, potensi ini ada bagian pertama adalah upaya kesehatan masyarakat, itu terdiri dari kesehatan ibu, bayi, gizi balita. Nah, itu ada permasalahannya. Permasalahannya itu per bagian tadi. Nah, dari permasalahan tadi itu ada solusi yang disusun dalam RPJMN itu. Nah, biasanya soal pada SKB itu dia ditanyakan persentase, misal masalah PBLR dan prematur pada saat ini gitu, itu berapa persen, ada 19 di optionnya, ada 18, 17. Jadi kita harus memahami ini walaupun memang angka-angkanya agak banyak gitu, tapi ini kasus-kasus yang sering muncul gitu di SKB itu biasanya stunting, wasting, kemudian
komplikasi kejadian intrapartum, kemudian biasanya underweight ini. Nah, ini perlu kita pahami. Selain itu, ada juga soal yang meminta kita untuk apa sih peluang atau peluang solusinya, solusi dari misalnya masalah kesehatan ibu, eklamsia atau perdarahan infeksi. Nah, itu apa solusinya dalam RPJMN itu. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa solusinya tiap bagian, tiap permasalahan itu berbeda-beda. Ini dari upaya kesehatan masyarakat. Dari P2P, P2P ini adalah pencegahan dan pengendalian penyakit. Itu ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu biasanya ada program promotif dan preventif, kemudian Germas, kemudian ada PTM, Posbindu, kemudian selanjutnya P2PM. Nah, P2PM ini pencegahan dan pengendalian TB, kemudian ini penyakit menular, HIV, malaria, PD3I. Nah, di sini ada solusinya, ada masalahnya. Kalau yang P2PM ini biasanya yang diminta itu ditanyakan itu biasanya solusinya dari pemerintah itu seperti apa. Jawabannya ya pasti ada dalam RPJMN. Jadi perlu kita pahami bersama. Selanjutnya kita masih ke potensi dan permasalahan tadi. Ini selain tadi penyakit menular, tidak menular, kemudian upaya kesehatan masyarakat, ini ada pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini ada yang primer. Nah, disinilah ada diminta juga ada masalah-masalahnya, kemudian ada solusinya. Nah, di sini solusinya ya promotif preventif gitu. Kemudian ada yang peningkatan pelayanan, ada cakupan gitu. Jadi sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi pada dasarnya program-program pemerintah itu saling berkaitan dengan RPJMN karena permasalahan-permasalahan dari RPJMN itu sangat kompleks dan solusinya dilakukan banyak dari program-program pemerintah, dari program-program Kementerian Kesehatan seperti Germas, kemudian Posbindu PTM, PISPK, kemudian UKP, UKK, kemudian ada lagi pemberdayaan masyarakat, pelibatan multi stakeholder dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali program-programnya. Jadi itu soal yang sering muncul. Kemudian selanjutnya tujuan strategis Kemenkes. Nah, jadi dalam program dari Kementerian Kesehatan itu setiap periode memiliki program dan tujuan dan strategisnya tersendiri. Nah, di sini untuk periode 2020 sampai 2024 itu ada 6 tujuan strategis. Pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Kemudian peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Kemudian peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengaruh utamaan kesehatan. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Peningkatan sumber daya kesehatan. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini sudah adalah tujuan strategis dari Kementerian Kesehatan untuk periode 2020 sampai 2024. Ini juga sering sekali keluar. Minimal 2 soal. 1 sampai 2 soal ini keluar tujuan strategis. Nah, dari tujuan selanjutnya, dari tujuan strategis ini ada sasarannya tiap tujuan tadi. Misalnya yang tujuan pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Nah, sasaran strategisnya adalah meningkatnya ketersediaan Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS kesehatan. Jadi di sini itu dari tujuan strategis Kementerian Kesehatan itu ada lagi subbagian sasaran strategisnya masing-masing. Ini harus perlu dipahami, diingat karena sering ditanyakan juga, sering muncul. Kemudian selanjutnya ini ada juga lanjutan tadi, ada sampai 6 poin tadi. Di sini sasaran strategisnya, kemudian tujuan strategis,
Mungkin ini yang dapat kita paparkan pada kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, and share channel kita Ners. Untuk kedepannya kita akan menyajikan materi-materi yang sering muncul selanjutnya. Terima kasih.